Kita kenal dulu baru menyayangi alam. Kenal dulu. Ada langkah awal gitu. Langkah awal itu sekitar dulu. Circle-nya di mana? Kita mengenalnya di situ dulu. Circle saya di pesantren, ya udah alam di pesantren gimana? Arti mentadaburi alam nih. Waduh, apa ya? Lebih spesifik ke mengenal alam aja. Mengenal. Lebih sejak dulu mungkin kita diajari bagaimana sih alam itu alam gimana, tapi kita nggak pernah tanya kabar alam sendiri itu gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kalam Podcast Pondok Pesantren Ngalah. Bersama saya Muhammad Nur Salim alias Ariman yang memandu acara podcast kali ini, yang dipersembahkan dari Biro Pendidikan Jamiyah dan kru Ngalah TV Pondok Pesantren Ngalah. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yakni Avatar Pondok Pesantren Ngalah. Tenaga alam. Jane gak lucu iku. Lanjut. Lah. Silakan diperkenalkan diri Anda, Avatar. Ini narasumber gak becus ini. Seharusnya profiling dulu ini siapa narasumbernya. Sudah Avatar. Oh apa? Lanjut. Diperkenalkan. Nama saya Bidus. Bidus saja. Bidus saja cukup. Oke. Gak usah banyak-banyak. Nanti minta lagi. Alamat saya di Gresik ya. Gresik. Lahir Gresik. Disapa masyarakat Gresik. Lahir Gresik. Top. Langsung mondok di sini. Pondok Pesantren Ngalah top. Oke. Top ya. Top. Ono Kang Ariman top. Langsung. Pendidikan mantap. Sahabat-sahabat Gresik, para masyarakat Gresik pengen mondok langsung Pondok Pesantren Ngalah. Oi, mantap. Oke. Terima kasih. Tentu saja kali ini dengan Avatar alias Mas Bidus ini akan membahas seputar tadabbur alam. Tadabbur alam. Tadabbur alam. Napa sih arti mentadaburi alam nih? Apa ya? Lebih spesifik ke mengenal alam aja. Mengenal. Lebih sejak dulu mungkin kita diajari bagaimana sih alam itu alam gimana, tapi kita nggak pernah tanya kabar alam sendiri itu gimana. Ya alam piye kabare nggak pernah. Kita cuma tahu ini alam. Oh alam semesta beserta isinya ada tanaman, sampah dan lain sebagainya, tapi kita nggak pernah tanya bagaimana kabar alam. Berarti kita harusnya itu kenal. Harus kenal. Nggak hanya tahu, tapi kita harus kenal. Minimal tanya kabarnya alam itu gimana. Wih alam kabar alam. Minimal gitu. Apakah itu hanya alam yang dipandang oleh mata atau semua atau alam gaib ya, termasuk tahap pertama. Alam gaib ya Allah. Sama-sama alam. Ini tadabbur alam lah. Alam ini kan gak dijelaskan alam. Dari alam basaria dulu, alam yang kita huni dulu. Iya. Ya alam gaib di sini. Gak gitu. Ya, tujuan utama untuk tadabbur alam. Ya kembali ke alam, kita juga dilahirkan di alam ini, menjaga alam. Ya lebih enak aja untuk mengenal Tuhan melalui alam gitu aja. Gitu. Tujuan berarti mendekatkan diri melalui alam kepada Tuhan. Ya, semesta. Jalurnya dari alam dulu. Contohnya apa, Mas? Jadi ada Kira-kira konsep 3 konsep utama. Yang pertama hablum minallah, itu titik horizontal. Kita kepada Tuhan. Dan hablum minannas, di vertikal. Mana dah? Segitiga lah. Kemudian hablum minal alam. Jadi jarang orang yang tahu hablum minal alam. Kita harus tahu alam gimana. Kita harus lebih dekat kepada alam juga gitu. Kalau pada alam isinya manusia, ada tanaman, ada yang lain sebagainya gitu. Lebih enak aja kalau dekat dengan alam. Hewan,
tanaman, kura-kura mungkin. Paus. Kita harus mengenal berarti ya. Mengenal dulu. Mengenal dulu. Mengenal baru disayangi kan. Nah, asyik. Kita kenal dulu baru menyayangi alam. Kenal dulu. Ada langkah awal gitu. Langkah awal itu sekitar dulu. Circle-nya di mana? Kita mengenalnya di situ dulu. Circle saya di pesantren, ya udah alam di pesantren gimana? Kita kenal dulu Kita di kenal situ dulu. Baru kenal di luar. Baru. Nanti itu berjalan sendiri. Circle dulu di kamar mungkin. Kamar bisa iya. Biasanya kan kalau di pesantren itu kurangnya teman-teman kurang kenal di dalam, terlalu kenal di luar. Seperti liburan, pantai, healing. Pantai, muncak. Muncak. Ke puncak gunung. Tinggi sekali. Garing. Lanjut. Kegiatan tadabbur alam ya, ini kan katanya kenali dulu di dalam, maksudnya seperti kita berdomisili di pesantren. Contohnya seperti apa aja? Nah, yang saya terapkan itu pertama, ini waktu 2018. Boleh bercerita dulu ya. 2018 itu saya pindah dari asrama F ke asrama G. Nah, asrama G yang dulunya gersang, dalam tanda kutip hanya ada satu tanaman di sana, yakni tanaman belimbing wolo. Belimbing wolo yang ditanam oleh Romo Yai langsung. Di G. Di asrama G. Itu hanya satu tanaman. Satu asrama hanya ada satu tanaman. Wis bayangin aja kalau siang bagaimana panasnya. Iya. Waduh, haus. Kalau puasa nggak kuat, waduh ini gimana? Pertama gitu. Yang saya kangenin ialah bagaimana asrinya dulu. Keasrian. Dulu. Ada beberapa konsep yang saya pakai dalam hal ini, yakni konsep orang malas yang pertama. Gimana? Konsep orang malas. Orang malas punya konsep. Punya konsep harus bisa. Orang malas itu malas bersih. Ini saya sendiri ya. Malas bersih tapi pengen bersih. Ini bagaimana caranya? Itu langkah pertama. Langkah pertama malas bersih tapi pengen bersih. Caranya adanya kekotoran yang membuat kita bersih itu adalah sampah, problem utama. Sampah. Yang tinggal di kamar itu adalah saya dan kawan-kawan. Pertama, kalau teman-teman mungkin ada jadwal piket dan lain sebagainya. Kalau saya nggak mungkin ada jadwal piket. Kenapa? Yang pertama, jangan beli sampah. Jangan beli sampah. Nah, itu langkah pertama, jangan beli sampah. Jangan beli sampah maksudnya beli nasi di luar, yang dibeli nggak hanya nasinya, tapi bungkus nasinya. Kemudian beli es di luar, yang dibeli nggak hanya esnya, tapi bungkus esnya, plastiknya, sampahnya. Itu langkah pertama. Kalau pingin apa-apa ya udah jangan beli sampahnya. Kalau tujuannya beli nasinya, keluar ke kantin. Dimakan di situ. Pakai kupon tuh. Dimakan di kantin. Nggak usah dibawa ke kamar. Kalau pingin makan bareng-bareng di kamar, ya udah bawa lengser. Bawa lengser itu. Minimal sampah dulu. Minimal sampah. Ini konsep malas bersih tapi pingin bersih. Nah, ya udah kurangi aja sampahnya biar nggak bersih-bersihnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sibuk bersih-bersih. Ya udah. Bagaimana caranya? Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, ini problem-problem biasanya di asrama putra ya. Kamar saya kan lantai 2. Ada pagar loh, jelas. Ada pagar. Kemudian pakaian, waduh, nek jarane arek-arek iku gombal amoh. Lemprakan. Dicantolin di pagar-pagar. Wah, berjajar. Waduh, saya nggak suka itu, bau dan lain sebagainya. Nah, itu. Malas bersih, tapi nggak suka bersih. Ini bagaimana caranya? Memaksa diri saya sendiri untuk bisa bersih. Tanpa ada
orang yang menyuruh. Ini salah satu karakter yang saya nggak suka. Aduh, Rijikono, dus. Oh, nggak suka. Nggak suka. Apa itu? Kurang sadar diri lah. Kurang sadar diri. Inginnya saya sendiri ya bersih itu sendiri. Contoh, cara pakaian biar nggak disampirin. Sampirin apa? Dicantolkan di pagar-pagar itu. Jadi saya pakai cara kasih tanaman di pagar. Ada pot gantung. Saya kasih sepanjang pagar itu saya kasih pot tanaman. Setiap saya menyiram, kalau ada pakaian anak-anak di pagar pasti basah di sana. Dan nggak mungkin teman-teman pakai, basah nggak mungkin. Itu cara pertama, langkah pertama. Kemudian di langit-langit kamar, maksudnya teras, atap. Langit di teras kamar ada ada kayu usuk. Itu saya kasih tanaman. Langkah awal untuk saya bisa bersihin teras kamar. Kalau atasnya saya siram, saya kasih tanaman, pasti saya nyiram atasnya. Airnya jatuh, yang bawah basah, otomatis saya harus ngepel. Bukan karena saya ingin ngepel, tapi karena saya ingin menghidupi tanaman yang saya gantung, yang saya bawa dari rumah atau dari yang lain, saya taruh di sana, otomatis yang bawah kena pel dan bersih. Iya. Nggak mungkin atau ngepel. Bukan bermaksud untuk akas atau rajin, sering bersih. Enggak. Saya sejatinya saya ingin siram aja gitu, sekalian bersih. Siram tanaman. Ya alhamdulillah sejak 2018 hingga 2022 sekarang tanamannya sudah mulai banyak merambah kemana-mana. Itu gak ada rencana jual atau jual pernah? Hanya koleksi. Jual pernah. Pernah, tapi nggak tega aja. Ngerawat mulai kecil sampai besar. Ibarat ngerumat arek ya. Ngerumat arek iki. Wis gede-gede dipek wong liya. Kadang bayangno ngene iki angele ngono lho. Ngerasakno ngerumat tanduran mulai cilik sampai gede, khususnya anggrek. Saya pecinta anggrek gitu. Anggrek mulai kecil dari bibit sampai berbunga, kemudian mau dijual itu nggak tega gitu. Enggak, mending saya ngerawat sendiri gitu. Ini sulitnya kalau kita ambil hikmah di balik ini ya. Bagaimana kita proses mencari seorang wanita untuk menjalin asmara gitu. Asik. Kan gimana lagi? Kita ada cantik, kita ambil, kita pandang untuk menjadi pasangan gitu. Ini itu usia saya yang sudah berumur gini ya, waktunya menikah maksudnya. Itu maunya diambil. Pasti orang tua nggak rela gitu. Saya merasakan seperti itu saat merawat anggrek. Layaknya anggrek. Seorang wanita sejak kecil dirawat, dimasukkan pesantren di rumah sejak kecil. Apakah orang tua sebegitu relanya kalau anaknya mau dikasihkan orang yang benar-benar gak becus dalam merawat itu? Ngeman. Iya, aduh. Tapi wis tepak. Siap. Iki ahli anjen. Ikhlas. Saya kan perawat anggrek. Kalau mau jual atau mau kasihkan ke teman-teman, aku pengen anggrek apa nih? Saya mau kasihkan gitu. Sedikit ngeman. Arek iki iso apa enggak? Saya kasih dulu pembelajaran ini cara merawat anggrek seperti ini. Kalau saya benar-benar yakin bisa melepas si anggrek ini kepada teman saya itu, ya udah. Apa ada perbedaan cara merawat anggrek dengan tanaman lain? Enggak juga sih. Ada khusus. Koyo ngene, nyirame kudu ngene. Kudu didekek di posisi atau matahari sakmene ukurane. Enggak juga sih. Enggak. Sama aja. Ono khusus? Enggak. Sama aja. Tinggal nyiramnya aja. Rajin apa enggak gitu. Kalau motong
Motong apa nih? Motong daun-daunnya. Daun-daun enggak perlu. Anggrek enggak perlu potong daun. Beda sama mawar, Bro. Beda. Anggrek. Kenapa saya pilih anggrek? Karena anggrek enggak pakai tanah. Yang pertama. Kamar saya lantai 2 di asrama G. Kalau kemungkinan pakai tanah, kalau saya siram tanahnya pasti jatuh. Dan pasti ngepel, pasti kotor. Saya nggak suka kotor, tapi saya juga nggak suka bersih-bersih. Iya, itu konsep awal itu. Jadi kenapa saya pilih anggrek? Dan kenapa saya suka dengan anggrek? Ya karena itu pertama, bersih. Kalau airnya jatuh ya udah air aja gitu. Simple. Ngepel nggak usah susah-susah, nggak ada bau. Dan kalau berbunga benar-benar baunya wangi indah. Asik. Pemalas Konsep kedua. malas yang kedua, saya nggak ada konsep sih. Oh, pernah dengar gak kalau orang malas itu lebih mudah dalam mencari atau Mencari solusi. cari solusi. Tapi saya lebih suka ke hobi nih manusia. Hobi jadi hobi tanaman gitu. Hobi merawat tanaman. Selain tanaman, apa hewan? Burung. Burung Oh, juga burung. burung apa? Lebih ke puter. Puter. Burung puter. Kugeruk. Ya apa burung puter? Kugeruk. Kugeruk. Oh. Kugeruk kok. Oh, burung campur macan. Nah, burung campur macan, burung puter lebih suka ke puter karena nek cara Jawa iku ana jam-jame muni. Oh, ana waktu muni dhewe. Kadang jam 1 bengi muni. Wayah kate sembahyang dalu kae muni. Alarm. Minangka alarm. Cek tangi udal yang jeding balik maneh turu. Burung puter. Mantap. Punya berapa? Punya 1 di rumah ada banyak. Sini ada 1. Oh, bawa dari rumah. Berarti ada bunyi khusus. Kugeruk. Puter, terkuku. Terkuku lebih keren sih. Terkuku itu bunyinya kulhu. Ngilingno berarti. Ngiling. Sing burung puter ngilingno salat dalune, sing terkuku ngilingno nang pangerane. Kulhu. Berarti burung-burung ada mana-mana. Ada mana sendiri. Nek sampean niku ana kitab, jane iku ana kitab kaya apa sih ya? Lali aku kitab apa iku. Jadi kok apa pitik munine jam semono isu-isu si pagi-pagi buta kenapa udah bunyi. Terus munine ya apa? Ono kitabe lali aku. Apa munine kok ngene iku? Ono kitab. Ono. Jelasno. Ono. Sing lebih paham iku Cak Pandi, lebih baik tanya ke Cak Pandi. Oh, Cak Pandi. Iya. Oh, ini ku paling. Host paling terkece di dunia itu. Kitab apa makhluqatilan. Hikmah fi makhluqatillah. Lah. Napa niku? Enggak dijelaskan sih di sana. Cuma ke hikmah di balik-balik itu aja. Kenapa? Penciptaan alam, hikmah diciptakannya langit, hikmah diciptakannya bumi, hikmah diciptakannya planet-planet, hikmah diciptakannya manusia, alam, hewan, serangga, hewan ternak, tanaman hias ada di sana. Oh, soalnya Cak Pandul ngisi, Cak Fandi ngisi iku di asrama. Jadi guruku. Hikmah fi makhluqatillah. Luar biasa. Hikmah fi makhluqatillah. Li Imam Ghazali. Karangan Imam Ghazali. Keren aja. Kamu mau cari tercengang-cengang. Ada hari kemas kitab ya. Tapi kan kitab nang alam. Oh boleh. Boleh. Jadi di kitab Hikmah fi Makhluqatillah di bab terakhir itu ada hikmah penciptaan tanaman. Jadi kenapa di musim panas tanaman itu lebih sering berbuah daripada di musim dingin? Iya. Iya di kitab Hikmah fi Makhluqatillah
karya Imam Ghazali itu dijelaskan bahwasannya di musim kemarau buah itu lebih tanaman Lebih buah subur. tanaman buah lebih suka berbuah di musim kemarau karena manusianya sendiri itu membutuhkan dan hewan-hewan yang lain itu membutuhkan karena kering dan sebagainya. Panasan ngelak. Mau buah-buah ki enak seger. Ngombe semangka seger. Itu beberapa hal sing nggak kita sadari bahwasanya hikmah-hikmah di balik diciptakannya atau musim-musim buah di sana itu ancam bener-bener kayak menungso. Bukan karena untuk tanaman selain dari tanaman itu sendiri ya. Ancam buah itu kan untuk cadangan makanan bagi si tanaman. Tapi jika terlalu banyak kan pasti jatuh. Dan cadangan makanan itu bisa dipanen dan untuk manusia itu sendiri dan hewan-hewan yang lain. Berarti indah skenario Tuhan. Leka indah iku skenario ne arek. Asik. Untuk musim kemarau, musim hujan, musim dingin, jarang tanaman untuk tumbuh. Jarang berbuah. Karena ini sisi saintisnya ya. Di musim hujan itu tanaman asupan nutrisi tanaman tersebut sudah terpenuhi. Air hujan terus, banyu terus. Ya, lebih ke proses pengembangan aja. Pertumbuhan daun lebih lebat, kemudian lebih tinggi, lebih kokoh gitu kan. Tapi di musim kemarau pasti tanaman ini mencoba untuk bertahan hidup. Di minimnya air atau nutrisi yang dipakai. Dari pembungaan hingga buah untuk sebagai cadangan makanan. Berarti ini tergantung dari manusia untuk sadar diri ketika bulan kemarau. Mantap, renungkan. Oh ya, renungkan. Hikmah fi makhluqatillah. Sobat kalam renungkan. Makhluqatillah, kalau mau ngaji langsung ke Cak Fandi. Ya, ke Cak Fandi alamat Nonggo Jajar, Andonosari. Ya, jadi ada pertanyaan gini. Kan tadabbur alam bahasanya kan kurang lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui alam. Nah, apakah ada hubungannya ketika contoh lah? Jelas ada. Jelas ada hubungannya, gak mungkin gak ada hubungannya. Pasti ada. Contoh, saya kan suka pendakian. Iya. Pendakian ke suatu tumpuan aja, bukan ke gunung. Ke gunung, apakah ada hubungannya untuk gimana cara menyempurnakan tadabbur alam itu tadi? Kita ambil hikmah di balik penciptaan gunung dulu. Oh ya. Gunung menopang gunung tinggi untuk kita merenungkan segala penciptaan Tuhan dalam gunung itu. Pertama, jadi ada jalurnya. Untuk mengetahui atau memahami konsep alam yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau bahasa kita manteknya itu takribi, jadi dari bawah dulu ke atas, ke atas bawah. Jadi manusianya dulu melihat apa benda yang dilihat, pohon. Kemudian terus kemudian siapa dulu yang menanam, fungsinya apa, dari bawah dulu. Tek terus apa, siapa juga yang menjaga pohon itu agar tetap hidup. Terus ada unsur apa agar pohon itu bisa hidup, nutrisi apa yang dipakai oleh pohon itu, nitrogen atau karbon. Pernah dengar karbon trading? Enggak. Karbon trading, jadi berapa karbon yang dikeluarkan oleh manusia, pabrik, kemudian nafas dan lain sebagainya, itu bisa dibakar oleh pohon. Jadi setiap populasi dalam satu daerah itu ada membutuhkan berapa karbon trading, membutuhkan ruang terbuka hijau untuk lebih tepatnya karbon trading tersebut, menyerap karbon. Jadi dalam pohon itu dibutuhkan seperti itu. Siapa yang menanam pertama? Kalau zaman lagi muncak istirahat, melihat satu pohon aja dulu. Siapa yang menanam? Tahap-tahap proses pemikirannya gitu. Siapa yang menanam? Takribi ini dari bawah ke atas. Siapa yang menanam? Siapa yang merawat? Siapa yang menyiram? Siapa yang menjaga? Apa saja yang dibutuhkan pohon ini sejak kecil hingga besar. Kemudian ada berapa daun yang dibutuhkan untuk menyerap nutrisi karbon, ada berapa daun yang dibutuhkan untuk
menyerap atau fotosintesis. Ada berapa kulit pohon yang dibutuhkan untuk bisa menopang hingga tinggi. Nah, itu pertama. Hal-hal sepele ya. Hal sepele itu pohon itu sendiri. Kemudian untuk yang lain. Bunga. Biasanya banyak ditemukan bunga-bunga langka loh. Kok apik kembang iki. Dik ning Solo gak tau ketok nih, tapi di dhuwur gunung kok ono bunga api. Bunga api. Oke, iki pindah mana berarti ya? Mau gorong mari jane. Oh iya. Pohon lah. Lanjut. Jadi konsep berpikir takriri lah aku bos. Jadi mulai nisor sih untuk pohon itu sendiri. Untuk pohon itu sendiri ki pohon. Siapa yang menanam, siapa yang membesarkan, siapa yang menjaga, siapa yang merawat, ada berapa daun untuk nutrisi, untuk fotosintesis, ada berapa daun untuk menyerap karbon, ada berapa kulit pohon untuk bisa menopang setinggi besarnya, ada berapa panjang akar. Itu untuk pohon, fungsinya untuk pohon itu sendiri. Tapi kita lebarkan untuk yang lain. Fungsi daun meneduhkan, menjaga, menyejukkan. Untuk fungsi orang lain. Fungsi yang lain di luar dari kapasitas pohon tersebut kan. Dipikirkan perenungannya prosesnya ngono, orang lain gawe hewan-hewan sekitar, rumah tidur atau tempat yang lain atau manusia bersandar. Seperti Arima yang bersantai di bawah situ pakai hemok dan lain sebagainya gitu. Bersandar ketika lelah untuk berjuang. Kan satu perjuangan. Bersandar. Oke, lanjut. Jadi setelah dipikirkan untuk dampak yang lain, kemudian diambil hikmah. Belum ke atas, diambil hikmah dulu. Manusia, apakah manusia seperti pohon? Bisa. Pertama, siapa yang memberikan makan, siapa yang merawat sejak kecil, siapa butuh berapa pikiran untuk bisa mengolah agar kita bisa makan, butuh berapa tenaga agar kita bisa bergerak untuk bisa makan. Pertama, untuk jiwa manusia sendiri, seperti konsep tadi, untuk pohon itu sendiri. Kemudian dikembangkan ke dampak selain pohon, pohon kan, selain pohon, untuk berteduh, manusia bisa berteduh di bawah pohon, menyejukkan dan lain sebagainya. Ariman sekarang bisa di asrama mungkin, jadi kepala asrama atau kepala kamar, menyejukkan bagi yang lain. Bisa juga kan berdampak pada orang lain. Jadi host, tanya, bikin konten untuk adik-adik yang lain. Itu satu tahap. Kemudian ambil hikmah dari kita, hasil berpikir dari pohon. Dan kita angkat kembali setelah kita semuanya dapat, kita ambil ke atas. Itu proses pemikiran takribi, Jawa takribi enggak takriri. Baru ke atas. Oh, semua aku enggak lepas. Alam mendukung kita. Lepas dari hari keesaan, dari keagungan. Itu ketika ada di atas. Jadi prosesnya nggak langsung Tuhan itu menciptakan gini. Jangan dulu, dari bawah dulu. Santai di sini. Pohon, Ariman ke puncak, Ariman ke pantai, melihat pantai. Manfaatnya apa? Akeh tibake. Pantai itu gak hanya pantainya saja. Gak hanya keindahan pantainya saja, tapi iso nyugihno wong-wong sing di sekitar pantai. Ono sing teko akhirnya buka bedak. Gak hanya orang yang datang untuk healing, tapi juga masyarakat sekitar yang membutuhkan uang untuk perekonomian masing-masing. Jualan apa, nyewono perahu, nyewono ban dan lain sebagainya. Parkir. Itu fungsional pantai. Sangat bermanfaat bagi alam untuk manusia. Sangat sekali, sangat bermanfaat. Satu langkah. Jadi caranya ke bawah, tak baru ke atas. Jadi tidak boleh langsung dari atas. Ini kebesaran Tuhan kedukuran. Ambil dari bawah dulu. Dari bawah dulu, supaya kita benar-benar berpikir, dikasih akal juga berpikir, dan sebagainya dikasih dulu. Ini berpikir, pohon ini butuh karbon dioksida, pohon ini butuh air. Kenapa? Jadi kita
lihat satu pohon saat Ariman ke puncak, lihat satu pohon itu sudah belajar biologi, fisika. Dari mana air bisa naik ke atas? Itu konsep yang melawan Oh iya. fisika. Mana teori? Melawan teori. Air seharusnya turun. Secara naluri air toh, turun dari atas turun ke bawah. Tapi di dalam kitab Hikmah fi Makhluqatillah dijelaskan hanya satu-satunya konsep alam air bisa naik ke atas dengan cara dari akar hingga ke ujung daun. Oh. Dari tumbuhan ya. Dari tumbuhan. Set. Iya. Naik. Itu Hikmah fi Makhluqatillah. Karya Imam Ghazali. Satu langkah itu satu pohon. Itu sudah berapa tebal itu halamannya. Hanya satu pohon. Konsep-konsep dari pohon itu sendiri untuk pohon itu sendiri, kemudian untuk yang lain, setelah untuk yang lain baru diangkat. Apa tumbuhan itu nyedot ya? Ono sanyune. Lah lek semua ono sanyune mesine dendi. Listrike. Lah untuk konsep yang tadi antara takriri. Nah itulah salah satu ya itu ketika diterapkan di lingkungan pesantren tentunya gimana? Apa hanya ke pohon? Ketika ke yang kumuh-kumuh lah, sampah, membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Caranya? Maksudnya konsep untuk tadi loh. Oh, jangan banyak-banyak sampah gitu aja. Gitu aja. Jangan membeli sampah itu aja wis. Simpelnya jangan membeli sampah. Nah ketika kemasan dari pabrik, mohon maaf, Ya, ketika jangan dibeli gitu aja. Kalau Anda membeli sampah berarti tanggung jawab terhadap sampah tersebut. oh harus berani bertanggung Harus jawab. bertanggung jawab terhadap sampah tersebut. Kalau nggak mau ya beli ke warung pakai gelas gitu. Ketika beli ciki-ciki, kan ciki-ciki ini kemasan dari pabrik, asli dari pabrik. Terus katanya tadi tidak boleh membeli sampah. Ya Itu udah kan, tanggung jawab terhadap sampah tersebut. oh, berarti tanggung jawab. Itu termasuk tadabbur alam. Termasuk tadabbur alam. Lebih baik jangan membeli sampah. Kita harus paham konsep membeli sampah. Oh gitu. Kalau beli minuman ya beli minuman yang jangan ada sampahnya. Kalau beli makan ya beli makan yang jangan ada sampahnya. Sulit untuk zaman sekarang. Kalau Bisa. dulu kalau pesantren dulu ngeliwat gitu. Lebih alami. Nah, dipahami lagi. Kalau terpaksa beli sampah ya udah pilih sampah yang organik. Organik. Contoh, Bungkusnya pakai kertas nggak pakai plastik. kalau Itu satu langkah aja. Bungkusnya pakai kertas nggak pakai plastik. Pilih yang organik aja bungkusnya. bungkus daun pisang, Bungkus daun pisang, menarik gitu. Menarik. beli lontong, lemper. itu organik gitu. Organik. Tapi gak ada sekarang makanan. Oh ada. Apa? Ada di era perkotaan sekarang ya, saya di Gresik hidup di era perkotaan gitu ya. Jadi lebih bersaing daripada bungkus kertas minyak. Orang itu lebih suka pakai bungkus daun pisang karena sudah mulai paham makan sampah, peduli lingkungan atau yang lain sebagainya. Jadi para penjual itu juga mulai berlomba-lomba. Karena kalau dia pakai bungkus kertas minyak bener lebih murah dan lebih enak gitulah, lebih praktis dalam membungkus, tapi nggak sering juga laku dagangannya itu. Jadi pakai daun pisang lebih indah juga bungkusnya, hijau seger dan lain sebagainya. Buat orang itu jadi semangat untuk beli dan lain sebagainya. Ketika di pesantren sini kan kurangnya itu. Gak ada untuk sekarang bungkus-bungkus organik. Ya udah dari individunya masing-masing berarti. Sedangkan ribuan santri membeli makanan yang pakai plastik banyak. Contohnya ciki-ciki. Ciki-ciki. Ya udah, saran saya kalau beli sampah tanggung jawab terhadap sampahnya gitu. Tanggung jawab.
Oke sahabat Kalam, itu tadi beberapa poin tentang pembahasan tadabbur alam. Mungkin Mas Bidus atau Avatar ini bisa menyimpulkan obrolan tadi dari awal hingga akhir. Silakan. Kesimpulannya berpikir. Cukup. Kesimpulan beberapa poin. Cukup. Hanya berpikir. satu, berpikir. Nah, tapi berpikir ini adalah kata-kata majas yang begitu banyak artinya, dari tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Benar. Mencintai lingkungan sekitar. Mencintai areknya. Asik. Itu sebagian dari alam juga kan. Sebagian dari alam. Ya itu, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita dan semua para pendengar. Dan terima kasih kepada Sama-sama. Mas Avatar. Sama-sama Mas Arima. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ya itu dia sahabat Kalam, episode kali ini semoga bermanfaat. Dari saya Akhron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.